Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memperhatikanmu saat kamu sendirian atau merasakan kehadiran yang tak terlihat, bukan dari dunia ini, namun begitu nyata hingga kulitmu merinding tanpa sebab? Banyak orang menganggap itu hanya imajinasi, tapi bagi mereka yang telah menapaki jalan batin, mereka tahu itu adalah tanda bahwa mata batin mulai terbuka. Membuka mata batin bukan sekadar kemampuan untuk melihat makhluk halus, itu hanyalah lapisan paling luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia adalah proses kesadaran, pergeseran dari dunia kasat mata menuju realitas sejati di mana energi, pikiran, dan niat memiliki bentuk dan kehidupan sendiri. Dalam tradisi Jawa, proses ini disebut ngelmu rasa, ilmu yang tak bisa dipelajari dari buku, melainkan melalui keheningan dan pengendapan batin. Seorang guru tua pernah berkata, ketika mata batin terbuka, engkau tak lagi melihat dunia seperti sebelumnya, karena dunia yang terlihat hanyalah bayangan dari dunia yang sebenarnya. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri seseorang saat mata batinnya terbuka? Apakah ia benar-benar melihat dunia gaib atau hanya lapisan kesadarannya sendiri yang mulai menyingkap tabir ilusi? Dan yang paling penting, bagaimana cara memahami, mengendalikan, dan menyeimbangkan pengalaman ini agar tidak menyesatkan diri sendiri? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri yang selama ini hanya dibisikkan di kalangan para penempuh jalan sunyi. Kita akan membahas asal-usul konsep mata batin, bagaimana tradisi kuno menjelaskannya, apa yang benar-benar terjadi ketika seseorang mulai melihat, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia halus. Karena membuka mata batin bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kesadaran sejati. Perjalanan untuk mengenal siapa kita sebenarnya, di balik tubuh, pikiran, dan bayangan dunia yang fana. Dalam hampir setiap peradaban kuno, manusia selalu berbicara tentang kemampuan melihat yang melampaui mata fisik. Di India kuno, para yogi menyebutnya Divya Chakshu, mata ilahi yang terbuka ketika kesadaran mencapai tingkat tertentu. Dalam ajaran Buddha, itu disebut Dibba Chahu, penglihatan batin yang memungkinkan seseorang melihat kelahiran dan kematian makhluk di berbagai alam eksistensi. Sementara dalam tradisi Jawa, kemampuan ini dikenal dengan banyak sebutan: mata batin, mata rasa, pandulu batin, atau dalam istilah yang lebih halus, rasa sejati. Di dunia kejawen, membuka mata batin tidak dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Ia bukan karunia untuk pamer atau sekadar ingin melihat makhluk halus. Sebaliknya, ia adalah tahap alami dari perjalanan batin seseorang yang mulai menenangkan pikirannya dan menyatukan kesadarannya dengan semesta. Ketika pikiran sunyi dan rasa mulai halus, maka tabir yang memisahkan dunia kasar dan dunia halus perlahan menipis. Para leluhur Jawa percaya bahwa manusia bukan sekadar raga, melainkan perpaduan antara sukma, rasa, dan cipta. Ketika salah satu dari unsur itu terlatih dan disucikan melalui laku, seperti tirakat, tapabrata, semedi, atau lelaku prihatin, maka indera batin yang selama ini tertidur mulai terjaga. Proses ini tak bisa dipaksakan. Ia terjadi ketika kesadaran seseorang sudah siap untuk menerima kenyataan di balik kenyataan. Di Barat, para filsuf hermetik seperti Hermes Trismegistus berbicara hal yang sama dengan bahasa berbeda. Ia berkata, "As above, so below. As within, so without." Apa yang tampak di dunia luar hanyalah refleksi dari dunia batin. Ketika seseorang mulai melihat ke dalam, ia juga mulai melihat yang di luar dengan pandangan baru. Pandangan yang menembus bentuk, waktu, dan jarak. Menariknya, para peneliti modern dalam bidang kesadaran pun mulai menyentuh konsep serupa. Mereka menemukan bahwa ketika gelombang otak manusia melambat ke frekuensi theta atau delta, persepsi sensorik meluas. Banyak orang dalam keadaan meditasi mendalam melaporkan pengalaman melihat cahaya, merasakan kehadiran, atau mendengar pesan batin. Bagi dunia modern, itu dianggap fenomena neuropsikologis. Namun, bagi para penjaga tradisi kuno, itulah gerbang awal pembukaan mata batin. Sebuah manuskrip kuno Jawa menggambarkan proses ini seperti embun yang mengendap di daun sebelum fajar. Perlahan, hening, tapi pasti.
Mata batin tidak dibuka oleh kekuatan luar, melainkan oleh kejernihan dalam diri. Ketika hati bersih, pikiran diam, dan niat suci, maka cahaya batin mulai bersinar. Namun, jika dibuka karena ambisi, rasa ingin tahu, atau kesombongan, maka yang terlihat bukanlah kebenaran, melainkan bayangan dari ego sendiri. Dalam konteks filosofi kejawen, membuka mata batin bukan berarti melihat lebih banyak, tetapi menyadari lebih dalam bahwa realitas itu bersusun-susun. Ada dunia kasar, alam nyata, dunia halus, alam rasa, dan dunia sejati, alam suksma. Semuanya saling berlapis seperti bayangan di permukaan air. Hanya dengan ketenangan batin dan kejernihan rasa, manusia bisa menembus permukaannya dan melihat apa yang sebenarnya bergetar di kedalaman. Jadi, ketika seseorang mulai mengalami tanda-tanda pembukaan mata batin, melihat cahaya, mendengar bisikan halus, atau merasakan getaran di sekeliling, itu bukan akhir dari perjalanan spiritual. Itu adalah tanda bahwa dirinya mulai beresonansi dengan lapisan realitas yang lebih tinggi, dan sejak saat itu hidupnya tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Ketika seseorang mulai membuka mata batin, yang sebenarnya terjadi bukanlah munculnya kemampuan melihat makhluk gaib secara tiba-tiba. Itu hanyalah efek samping, bukan inti. Yang sesungguhnya terjadi adalah pergeseran frekuensi kesadaran dari gelombang pikir yang kasar menuju getaran rasa yang halus. Bayangkan kesadaran manusia seperti permukaan air. Ketika airnya keruh dan bergolak, ia hanya memantulkan bayangan yang terdistorsi. Namun, saat air itu tenang dan jernih, ia mulai memantulkan cahaya langit. Begitu pula dengan batin manusia. Ketika pikirannya diam, mata batin mulai memantulkan cahaya realitas sejati. Proses ini seringkali diawali oleh tanda-tanda halus yang muncul tanpa disadari. Perasaan seolah tahu sesuatu sebelum terjadi, mendengar bisikan lembut di dalam kepala, atau merasakan kehadiran tak kasat mata di sekitar. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, tetapi dalam pandangan mistik, itu adalah respon dari alam terhadap kesadaran yang mulai terbuka. Dalam ajaran kejawen, ada konsep yang disebut ngelmu rasa. Rasa di sini bukan sekadar perasaan emosional, melainkan alat kesadaran yang lebih tinggi, indera keenam sejati manusia. Ketika rasa mulai tajam, ia bisa membaca getaran halus dari makhluk, tempat, bahkan pikiran orang lain. Inilah sebabnya para leluhur sering berkata, "Sing waskita, wero sadurunge winarah." Orang yang tercerahkan dapat mengetahui sesuatu sebelum ia diberitahu. Namun, pembukaan mata batin tidak terjadi sekaligus. Ada 3 lapisan utama yang biasanya dialami seseorang dalam proses ini. 1. Kesadaran energi. Pada tahap awal, seseorang mulai merasakan bahwa segala sesuatu memiliki getaran. Ia mulai sadar bahwa emosi manusia, doa, bahkan kata-kata memiliki energi yang nyata. Saat berinteraksi dengan orang lain, ia bisa merasakan aliran energi hangat, dingin, berat, atau ringan. Disinilah intuisi mulai berkembang. 2. Penglihatan halus, clairvoyance. Jika seseorang terus memperdalam ketenangan dan kejernihan rasa, maka lapisan kedua terbuka. Ia mulai melihat cahaya, bayangan, atau bentuk halus di sekitar. Kadang muncul dalam meditasi, kadang dalam mimpi. Namun, yang penting bukan apa yang terlihat, melainkan bagaimana ia memahaminya. Karena tidak semua yang muncul berasal dari sumber kebenaran. 3. Penyatuan kesadaran. Inilah tahap yang paling jarang dicapai, di mana mata batin tidak lagi melihat keluar, tetapi melihat ke dalam, melihat sang sumber di balik segala bentuk. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi tertarik pada fenomena gaib, sebab ia telah menyadari bahwa semua bentuk hanyalah pantulan dari satu kesadaran tunggal, Tuhan, yang bersemayam di dalam diri. Namun, perjalanan ini tidak selalu indah. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena takut terhadap apa yang mereka lihat atau terjebak dalam keangkuhan batin. Ada yang merasa istimewa karena bisa melihat makhluk halus
Padahal mereka hanya sedang melihat bayangan pikirannya sendiri yang terproyeksikan keluar. Seorang guru kejawen pernah mengingatkan, yang merasa sudah melihat sebenarnya belum, dan yang tidak merasa melihat justru telah melihat dengan mata sejati. Fenomena melihat hanyalah efek, bukan tujuan. Tujuan sejatinya adalah menemukan kesadaran murni, keadaan di mana manusia menyadari dirinya bukan tubuh, bukan pikiran, tapi cahaya kesadaran yang menghidupi semuanya. Jadi ketika seseorang berkata bahwa mata batinnya terbuka, yang sejatinya terjadi adalah bahwa ia mulai terbangun dari mimpi panjang kesadaran manusia biasa. Ia mulai menyadari bahwa dunia bukan sekadar materi padat, tetapi getaran yang menari di atas panggung energi, dan bahwa dirinya bukan penonton, melainkan bagian dari tarian itu sendiri. Ketika mata batin mulai terbuka lebih dalam, dunia tak lagi terlihat sebagai kumpulan benda, tetapi sebagai jaring energi yang saling terhubung. Setiap pikiran menjadi getaran, setiap emosi menjadi warna, setiap niat menjadi arus yang memancar ke segala arah. Bagi orang yang baru mengalaminya, dunia bisa terasa sangat berbeda. Kadang indah, kadang menakutkan. Dalam tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa melihat bukan berarti memahami. Ia mungkin melihat wujud-wujud halus, sinar, atau bentuk energi, namun belum tentu mengerti maknanya. Seperti anak kecil yang tiba-tiba diberi buku tanpa bisa membaca huruf di dalamnya. Mata batin membuka halaman, tetapi hati yang suci adalah pena yang menulis pengertian. Itulah sebabnya para guru lelaku selalu menekankan satu hal: ngelmu tanpa laku, kotong; laku tanpa rasa, garing; rasa tanpa budi, bisa nyasar; ilmu tanpa pengendapan batin hanyalah teori kosong; laku tanpa rasa hanyalah tindakan fisik tanpa makna; dan rasa tanpa kebijaksanaan bisa menjerumuskan ke ilusi dan kesombongan spiritual. Seseorang yang membuka mata batin tanpa kesiapan moral dan emosional akan mudah terseret oleh bayangan dirinya sendiri. Ia bisa tertipu oleh bentuk-bentuk yang muncul di batin, mengira itu wahyu, padahal cerminan dari pikirannya sendiri. Makhluk halus, suara misterius, atau bisikan yang terdengar lembut bisa jadi bukan kebenaran sejati, melainkan ujian bagi yang hatinya belum teguh. Tradisi Jawa memahami hal ini dengan sangat dalam. Para guru tua menyebutnya cermin rasa. Ketika seseorang memandang dunia halus, yang pertama kali ia lihat bukan dunia luar, melainkan dunia dalamnya sendiri yang terpantul. Jika batinnya penuh ketakutan, maka yang muncul adalah bayangan menakutkan. Jika hatinya tenang dan suci, maka yang terlihat adalah cahaya dan kebijaksanaan. Maka sejatinya, pembukaan mata batin bukan proses eksternal, tetapi refleksi dari kebersihan batin itu sendiri. Di titik tertentu, mereka yang sudah cukup matang secara spiritual mulai menyadari bahwa melihat bukan lagi penting. Yang penting adalah menyadari, karena kesadaran yang murni mampu merasakan kebenaran tanpa perlu bentuk visual. Disinilah muncul pergeseran dari penglihatan batin menuju pengertian batin. Dalam bahasa mistik, proses ini disebut penyatuan antara rasa, cipta, dan karsa. Ketiganya menjadi satu dalam kesadaran yang tak terbagi. Orang yang telah mencapainya tidak lagi membeda-bedakan antara dunia nyata dan dunia gaib, karena baginya keduanya hanyalah dua sisi dari satu kain yang sama. Ia hidup di tengah masyarakat biasa, namun pikirannya senantiasa menyatu dengan sumber kesadaran ilahi. Di tahap ini pula, seseorang mulai memahami hukum-hukum halus alam, bahwa setiap niat adalah doa, setiap ucapan adalah mantra, dan setiap tindakan menciptakan gelombang sebab akibat yang akan kembali kepadanya. Kesadaran ini membuatnya berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak, karena ia tahu setiap getaran memiliki konsekuensi. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa apa yang disebut melihat dunia gaib sesungguhnya hanyalah melihat dengan hati yang jernih. Dunia gaib
tidak berada di luar sana. Ia berada di balik persepsi kita yang terbatasi oleh logika dan ego. Ketika ego runtuh, batas antara aku dan semesta pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, diam, abadi, namun hidup di setiap hembusan napas. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi mencari pengalaman batin baru. Ia tidak ingin memanggil makhluk, tidak sibuk menebak masa depan, tidak mengejar kekuatan supranatural, karena ia tahu semua kekuatan itu hanyalah bayangan dari kesadaran yang telah menyatu dengan Tuhan. Ia kembali menjadi sederhana, seperti air yang mengalir, seperti angin yang menembus segala hal tanpa bentuk, namun membawa kehidupan. Maka, membuka mata batin sejati bukanlah tentang melihat hal-hal yang tak terlihat, melainkan tentang melihat kebenaran dalam segala hal yang terlihat. Dan di titik itu, manusia tak lagi berjalan di dunia dengan mata terbuka, tetapi dengan hati yang menyala. Sekarang, setelah kita memahami makna mendalam dari pembukaan mata batin, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menapaki jalan ini dengan aman, seimbang, dan benar. Sebab dalam tradisi mistik, membuka mata batin bukan hal yang bisa dikejar dengan ambisi, melainkan sesuatu yang terjadi ketika diri siap, seperti bunga yang mekar, bukan karena dipaksa, melainkan karena waktunya tiba. Namun, ada 3 dasar utama yang selalu diajarkan oleh para guru kejawen dan para penempuh jalan sunyi agar mata batin dapat berkembang secara alami. Ketenangan pikiran, kesucian hati, dan kejernihan niat. 1. Ketenangan pikiran. Ketenangan adalah kunci utama. Selama pikiran masih gaduh, mata batin tertutup kabut ilusi. Latihan paling sederhana adalah hening, diam lahir, dan batin, membiarkan pikiran seperti air yang perlahan mengendap. Caranya bisa dengan duduk bersila, menutup mata, dan memperhatikan napas tanpa mengatur apapun. Setiap kali pikiran datang, biarkan ia lewat seperti awan yang melintas di langit. Semakin sering kamu melatih keheningan, semakin halus kesadaranmu membaca getaran di sekitarmu. Dalam budaya Jawa, latihan ini disebut semedi. Bukan sekadar duduk diam, tetapi menyatukan pikiran dengan rasa dan menyelam ke pusat kesadaran. Dari keheningan inilah, mata batin mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan karena upaya keras, melainkan karena gelombang batinmu mulai sejajar dengan getaran semesta. 2. Kesucian hati-hati adalah cermin tempat cahaya batin memantul. Jika cermin itu kotor oleh kebencian, dendam, atau kesombongan, maka yang terpantul bukanlah kebenaran, melainkan bayangan yang menipu. Karena itu, para leluhur selalu menekankan pentingnya ngelmu belas asih, ilmu kasih sayang. Bersikaplah lembut kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang tidak memahami kita. Sebab kasih adalah energi paling murni yang mampu membersihkan batin dari gelapnya ego. Latihlah diri untuk selalu berprasangka baik, mengucap syukur, dan mengampuni. Ketika hati menjadi ringan, cahaya batin memancar dengan sendirinya, dan persepsimu terhadap dunia mulai berubah. Kamu akan melihat kebaikan di tempat yang dulu tampak gelap, dan makna di balik peristiwa yang dulu terlihat sebagai kebetulan. 3. Kejernihan niat. Banyak orang gagal dalam laku batin karena niatnya tidak jernih. Ada yang ingin membuka mata batin demi kekuatan, pengakuan, atau sekadar ingin tahu. Namun, semua itu justru menjadi penghalang, sebab dunia halus hanya terbuka bagi mereka yang tidak mencari keuntungan pribadi. Jika niatmu adalah untuk mengenal Tuhan, memahami diri, dan menebar kebaikan, maka energi semesta akan membimbingmu tanpa kau sadari. Namun jika niatmu egois, yang datang bukanlah cahaya, melainkan bayangan yang akan mempermainkanmu. Selain 3 dasar itu, ada 3 latihan sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Latihan rasa. Sebelum tidur, rasakan energi di tubuhmu dari ujung kepala hingga kaki. Jangan dianalisis, cukup dirasakan. Latihan mendengarkan. Dalam percakapan, fokuslah untuk mendengar, bukan menjawab. Dengan begitu, kamu melatih diri menangkap getaran halus di balik kata-kata.
latihan kesadaran harian. Saat berjalan, makan, atau bekerja, sadari setiap gerakan, setiap napas, setiap detik kehidupan. Semua latihan ini tidak bertujuan membuka mata batin seketika, melainkan menyiapkan wadah batin agar ketika waktunya tiba, kesadaranmu mampu menerima kebenaran tanpa takut, tanpa bingung, dan tanpa kesombongan. Sebab sejatinya, mata batin bukanlah pintu menuju dunia gaib, melainkan cermin yang menampakkan siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu benar-benar melihat dirimu dengan jernih, itulah saat kamu melihat Tuhan di dalam dirimu. Pada akhirnya, membuka mata batin bukanlah tentang menjadi lebih sakti atau lebih tahu dari orang lain. Ia adalah perjalanan pulang, kembali ke kesadaran sejati yang telah lama tertidur di dalam diri. Mata batin hanyalah jendela kecil dari istana besar yang disebut rasa sejati, tempat di mana manusia bisa mengenal dirinya, semestanya, dan Sang Pencipta. Kita telah melihat bagaimana tradisi kuno, dari ajaran kejawen hingga filsafat timur, selalu menempatkan pembukaan mata batin bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai konsekuensi alami dari hati yang bersih dan pikiran yang hening. Mereka yang mencarinya dengan keserakahan akan menemukan bayangan, tetapi mereka yang berjalan dengan kerendahan hati akan menemukan cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, mata batin yang terbuka tidak selalu ditandai dengan kemampuan supranatural, melainkan dengan meningkatnya kepekaan, kebijaksanaan, dan kasih. Orang yang benar-benar melihat tidak sibuk membicarakan dunia gaib. Ia justru semakin tenang, semakin welas asih, semakin sederhana, karena ia tahu bahwa semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak, berasal dari sumber yang sama. Jadi, jika kamu merasa mata batinmu mulai terbuka, jangan takut pada apa yang kamu rasakan, dan jangan tergoda oleh hal-hal luar biasa yang mungkin muncul. Tenangkan diri, bersihkan hati, dan biarkan cahaya batin menuntunmu dengan lembut. Sebab yang sejatinya disebut melihat bukanlah melihat dengan mata, melainkan melihat dengan kesadaran yang telah terbangun. Dan ketika kesadaran itu bangkit, kamu akan menyadari bahwa tak ada lagi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Semuanya hanyalah satu tarian energi, satu napas, satu cahaya yang berdenyut dalam keheningan semesta. Maka, jangan buru-buru mencari cara untuk membuka mata batinmu. Carilah cara untuk menyucikan hatimu. Sebab ketika hati telah jernih, mata batin akan terbuka dengan sendirinya, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa keinginan. Hanya kedamaian yang luas, tempat di mana engkau dan Tuhan tak lagi terpisah.